Saat Xiao Chen bepergian, dia benar-benar lupa bahwa ini adalah sebuah pulau. Tampaknya lebih seperti istana surgawi. Semakin dalam dia pergi, rasanya semakin tak terduga. Itu adalah puncak Master Iblis. Semua pamanku ada di sana. Di Xinhan menunjuk ke puncak yang ada di awan. Kemudian, dia memimpin dan terbang. Awan dan kabut yang tak terbatas bergelombang. Berjalan di dalamnya seperti berjalan di laut, sangat aneh. Puncak dari puncaknya dicukur menjadi platform luas yang memiliki tempat latihan besar dengan banyak ahli Vien Rache bertukar gerakan di sana. Beberapa tatapan tertuju pada Xiao Chen dan mengungkapkan ekspresi penasaran saat para ahli Vien Rache saling berbisik. Itu adalah Raja Naga Azure Xiao Chen. Kudengar ketiga wakil kepala pulau berkumpul di Aula Master Vien. Ini adalah pertunjukan pemborosan yang luar biasa. Selain karakter utama di level Holy Master, sepertinya ketiga wakil Island Master tidak pernah berkumpul seperti itu sebelumnya. Mungkinkah Xiao Chen ini setara dengan karakter utama ini? Aku ingin tahu apakah kemampuannya yang sebenarnya sama melegendanya seperti yang diceritakan dalam cerita. Memang benar bahwa cerita tentang dia sangat luar biasa, membuatnya terasa salah. Dengan indera spiritual Xiao Chen yang tajam, dia bisa mendengarnya tidak peduli seberapa lembut bisikan mereka. Namun, hatinya setenang air, tidak mempedulikannya sedikit pun. Ada teras megah di belakang tempat latihan. Anak tangga menuju ke sana terbuat dari batu-batu besar. Xiao Chen dan Di Xinhan memanjatnya satu persatu. Ketika keduanya berdiri di teras tinggi, Xiao Chen melihat sekeliling dan melihat tiga lelaki tua Vien Rache yang tak terduga dengan aura seberat gunung. Mereka duduk bersila di atas pilar batu dan memandangnya. Tatapan ini menyebabkan Xiao Chen merasakan sensasi tusukan samar di kulitnya. Tatapan ini terlalu tajam, terutama tatapan lelaki tua di tengah. Ia ingin mengetahui semua rahasia Xiao Chen. Namun, saat ini, Xiao Chen bukanlah orang yang bisa diintip oleh sembarang orang. Dengan sedikit perlawanan, dia mencegah mereka mengintip rahasianya. Di Xinhan melangkah maju dan memperkenalkan, ini adalah paman bela diri pertamaku, Di Feng. Dia adalah kaisar bela diri penguasa surga ke-8 dan tidak jauh lebih lemah dari tiga guru suci umat manusia. Keduanya adalah paman bela diri kedua dan paman bela diri ketiga, keduanya adalah kaisar bela diri surga ke-6. Ada rintangan di surga ke-6. Jika seseorang tidak dapat menyelesaikannya, ia akan selamanya menjadi kaisar bela diri surgawi yang lebih besar, tidak mampu menjadi penguasa. Setelah seseorang menyelesaikannya, dia akan disebut penguasa. Xiao Chen memberi hormat dengan tangan dan menatap Di Feng dengan tatapan. Sudah jelas bahwa Di Feng memiliki status tertinggi di antara tiga wakil kepala pulau. Duduk. Di Feng mengulurkan tangannya ke arah pilar batu, mengundang Xiao Chen untuk duduk. Xiao Chen dengan lembut mendorong tanah dan meniru tiga wakil kepala pulau, duduk bersila di atasnya. Tatapan Di Feng tetap dingin saat dia berkata dengan suara yang dalam, di antara tanah suci abadi, Pulau Myriad Vien adalah yang paling terpencil dan tidak menarik. Raja Naga Azure melakukan perjalanan jauh untuk datang ke sini. Ucapkan pikiran Anda, ras iblis kita tidak pandai bertele-tele, berterus terang saja. Saat Di Feng berbicara, kekuatan kaisar dari kaisar bela diri surga ke-8 menyebar dan memenuhi tempat itu. Suara mendesing, suara mendesing. Ketiga wakil kepala pulau memusatkan pandangan mereka pada Xiao Chen. Tempat itu langsung dipenuhi dengan tekanan berat. Ketika Di Xinhan melihat ini, dia tidak dapat menahan perasaan khawatir terhadap Xiao Chen, yang merupakan fokus dari kekuatan kaisar dari tiga kaisar bela diri. Selanjutnya, Xiao Chen duduk bersila. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan langsung jatuh, mempermalukan dirinya sendiri. Namun, Di Xinhan tidak dapat berbicara di tempat ini. Xiao Chen ada di sini untuk meyakinkan kakek buyutnya. Jika dia tidak dapat menyelesaikan tahap ini, tahap selanjutnya tidak diperlukan. Yang lebih penting lagi, banyak tetua di Pulau Myriad Vien bersembunyi di balik tiga paman bela diri Di Xinhan, mengawasi Xiao Chen. Omong-omong, Di Xinhan adalah satu-satunya orang yang tenggelam dalam kultivasi, tidak menyadari situasi dunia luar. Sebenarnya, eselon atas Pulau Myriad Vien kurang lebih bisa menebak mengapa Xiao Chen ada di sini. Semua orang tahu bahwa persatuan Dewa Dao sedang berkembang. Bergabungnya tiga tanah suci dengan aliansi membuat sekte langit tertinggi terpojok.
Xiao Chen sangat bergantung satu sama lain dengan Sekte Langit Tertinggi. Kunjungannya ke Pulau Myriad Vien pasti memiliki makna yang lebih dalam. Saat kekuatan Kaisar melonjak, tekanan pada Xiao Chen meningkat. Namun, Taiji Dao telah meningkatkan kondisi mentalnya menjadi seperti primate. Dia membentuk medan gaya Taiji kecil dan dengan lembut melambaikan tangannya, segera menyebarkan tekanan seperti angin. Tindakan Xiao Chen mengagetkan ketiga wakil kepala pulau. Tidak disangka dia bisa mengatasi tekanan dari aura mereka dengan begitu mudah. Bencana besar sedang mendekati Sekte Langit Tertinggi. Saya ingin meminta Pulau Myriad Vien untuk membantu pada saat genting ini, kata Xiao Chen langsung. Menarik, apa hubungan Sekte Langit Tertinggi yang menghadapi bencana besar dengan Pulau Segudang Iblis kita? Lelaki tua berjubah abu-abu di sebelah kiri Di Feng bertanya, mengejek kata-katanya. Orang tua berjubah hitam di sebelah kanan berkata dengan suara yang sama dinginnya, Raja Naga Biru, kamu benar-benar lugas, berani mengatakan apapun. Mengapa Pulau Myriad Vien harus membantu Anda? Di Feng mengerutkan kening dan mengangkat tangannya, menghentikan keduanya untuk melanjutkan. Dia memandang Xiao Chen dan berkata, sejujurnya, utusan ras dewa baru saja pergi setelah mengundang Pulau Myriad Vien untuk bergabung dengan Persatuan Dewa Dao. Saya tidak setuju atau menolak lamarannya. Saya ingin bertanya, apa yang bisa ditawarkan Raja Naga Azure kepada kita? Ketika berhadapan dengan tanah suci abadi seperti Pulau Myriad Vien, Tian Yuxi dan yang lainnya tidak akan memperlakukannya seperti Istana Naga Ilahi Laut Barat. Mereka memberikan tawaran yang sangat murah hati, sehingga dua wakil kepala pulau lainnya memandang Xiao Chen dengan rasa permusuhan. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya tidak akan memberikan tawaran apapun. Saat Xiao Chen mengatakan ini, dua wakil kepala pulau lainnya memasang wajah jijik. Hal ini juga membuat para tetua ras iblis yang tersembunyi terkejut. Ini bahkan mengejutkan Di Xinhan. Mungkinkah kakak Xiao Chen datang dengan tangan kosong? Ketika Di Feng mendengar ini, tatapan aneh muncul di matanya. Kemudian, dia menarik kekuatan kaisarnya dan tertawa terbahak-bahak. Menarik, pahlawan memang berasal dari generasi muda. Anda sebenarnya berani datang kepada saya dengan tangan kosong untuk meminta bantuan. Xiao Chen, kami para orang tua tidak pernah menganggapmu serius sebagai Raja Naga Azure sejak awal. Pihak lain adalah tokoh utama sejati, Kaisar bela diri penguasa surga ke-8, seseorang yang hampir sebanding dengan 3 guru suci. Dia memang memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti ini. Oh tidak, ketiga paman bela diri semuanya marah. Di Xinhan berpikir ini akan menjadi buruk. Dia berkata, Paman Feng, Xiao Chen mungkin belum memikirkan hal ini dengan matang. Itu. Di Feng mengangkat tangannya, menghentikan Di Xinhan. Menatap Xiao Chen, dia berkata, jangan katakan apapun, biarkan dia melakukannya sendiri. Saya ingin tahu apa yang memberinya keberanian besar hingga berani bersikap sembrono, berbicara begitu berani seperti itu. Tatapan Di Feng sangat tajam. Kata-katanya membuat Xiao Chen menemui jalan buntu. Dua wakil kepala pulau lainnya di kiri dan kanan memperlihatkan ekspresi dingin di mata mereka, diam-diam merasa gembira. Xiao Chen ini tidak mengetahui ketinggian langit dan kedalaman bumi. Dia segera mengatakan bahwa dia tidak akan mengajukan penawaran, menyinggung kakak. Ketika dia mengatakan itu, dia tidak memperhitungkan kekuatannya sendiri, tidak memahami apa maksudnya. Di atas teras tinggi, tatapan yang tak terhitung jumlahnya, baik terselubung maupun terbuka, beralih ke arah Xiao Chen pada saat yang sama, tanpa terlihat menekan aura Xiao Chen hingga batasnya. Semua orang menunggu dalam diam sampai Xiao Chen berbicara. Jika dia tidak memberikan jawaban yang baik, Di Feng mungkin akan mengusirnya dari Pulau Myriad Vien, membuatnya sangat malu. Itu akan memberinya pelajaran berbicara tanpa berpikir di depan karakter utama. Jika Xiao Chen segera meminta maaf dan bernegosiasi dengan benar, mungkin ada peluang. Di Xinhan merasa sangat cemas. Namun, ketika dia melihat ke arah Xiao Chen, dia menyadari bahwa Xiao Chen tidak tampak bingung sama sekali. Dia tidak tahu apa yang ada di balik lengan baju Xiao Chen. Xiao Chen menghindari tatapan Di Feng. Dia menunduk seperti sedang bergumam pada dirinya sendiri. Dia berkata dengan suara lembut dan malu-malu, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Saya memang tidak bisa memberikan penawaran, dan itu bukan dengan maksud untuk tidak menghormati senior.
Gerbang nagaku baru saja dibangun kembali. Tidak peduli tawaran apapun yang saya buat, ia tidak akan mampu bersaing dengan apa yang ditawarkan oleh ras dewa, selalu kalah dari mereka. Dua wakil kepala pulau di kiri dan kanan mendengus dingin. Kamu agak sadar diri. Karena kamu sudah mengetahuinya, maka cepatlah enyahlah. Pulau Myriad Vien sama sekali tidak akan membantu Sekte Langit Tertinggi mengatasi bencana ini. Xiao Chen mengabaikan ejekan dan ejekan keduanya. Dia melanjutkan, kalau begitu, lalu apa gunanya mengajukan penawaran? Ras Dewa sudah mengajukan tawaran besar, tetapi senior Di Feng tidak setuju. Bukankah kamu hanya menungguku datang? Tepat setelah Xiao Chen berbicara, dia mengangkat kepalanya sedikit, dan cahaya terang muncul di matanya saat dia melepaskan auranya tanpa syarat. Meski tidak ada angin, rambut putih Xiao Chen berkibar. Samar-samar seseorang dapat mendengar dengungan pedang yang tak terhitung jumlahnya, jenis aura yang dapat ditampilkan dengan santai ketika sabre dao mencapai tingkat tertentu. Saat Xiao Chen mengatakan itu, seluruh tempat menjadi sunyi senyap, tidak ada suara yang terdengar. Kedua wakil kepala pulau yang mengejeknya terkejut hingga ternganga mendengar kata-katanya. Bagaimana dia bisa begitu percaya diri, hingga berani menunjukkan ketajamannya seperti itu di hadapan Kaisar Bela Diri Berdaulat? Mungkinkah kami benar-benar menunggunya? Sekarang, penguasa Guntur sudah tidak ada lagi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah Raja Naga Azure? Kakak, usir saja dia. Tidak disangka kamu berani menjadi begitu nakal di Pulau Myriad Vien. Xiao Chen, kamu pasti bosan hidup. Ekspresi marah dari dua wakil kepala pulau di kiri dan kanan menunjukkan niat membunuh. Keyakinan dan kesombongan Xiao Chen benar-benar membuat mereka marah. Namun, keduanya samar-samar merasa ada yang tidak beres. Di Feng, yang memegang otoritas tertinggi, tampak marah dan memancarkan aura yang menindas. Namun kenyataannya, situasinya tampak mirip dengan apa yang dikatakan Xiao Chen. Kedua wakil kepala pulau ini secara pribadi telah menerima beberapa manfaat dari ras dewa dan memberikan janji-janji besar kepada mereka. Mereka tidak boleh membiarkan hal yang tidak diinginkan menggagalkan rencana mereka. Dipaksa oleh keadaan, mereka hanya bisa menggunakan ini untuk memusuhi Xiao Chen, berdiri dengan marah. Berbeda dengan penampilan marah kedua wakil kepala pulau, wajah penanggung jawab, Di Feng, tampak sangat tidak biasa. Anehnya dia tenang dengan senyuman di wajahnya. Mengabaikan dua wakil kepala pulau yang mengamuk, Xiao Chen dengan lembut mendorong pilar dan mendarat di tanah, lalu berjalan ke tengah. Dia menatap langsung ke arah Di Feng dan berkata, sambil mengucapkan setiap kata dengan sengaja, Di Senior, harap verifikasi apakah saya benar atau tidak dan beritahu dua wakil kepala pulau lainnya, serta banyak senior ras iblis lainnya di belakang Anda. Tiba-tiba, semua mata tertuju pada Di Feng, Kaisar Bela Diri Penguasa Surga ke-8. Lingkungan sekitar menjadi sunyi sekali lagi saat semua orang menahan napas, dengan cemas menunggu untuk mengetahui keputusan Di Feng. Pada saat ini, Di Xinhan dipenuhi dengan rasa kagum. Saudara Xiao Chen ini benar-benar berani, menunjukkan sikap yang luar biasa. Dia bisa mempertahankan sikap seperti itu di hadapan pamannya Feng, memperlihatkan ketajamannya seperti itu. Kaisar Bela Diri Penguasa Surga ke-8 adalah karakter utama yang utuh. Orang seperti itu memiliki status yang tinggi. Setelah terakumulasi selama bertahun-tahun, auranya menjadi sangat menjijikkan. Hal ini dapat membuat orang lain merasa rendah diri tanpa mereka sadari, sehingga membuat mereka menjadi pasif dalam bertindak. Di depan mata semua orang, Di Feng tersenyum tipis dan berkata, benar. Aku, Di Feng, telah menunggumu. Raja Naga Azure Xiao Chen, kamu memang tidak mengecewakanku, Di Feng. Apa? Ekspresi kedua wakil kepala pulau di kiri dan kanan langsung berubah menjadi tidak percaya. Eselon atas Vien Rache yang tersembunyi di belakang wakil kepala pulau juga tercengang. Apa yang dikatakan Xiao Chen sebenarnya benar. Namun, dia bahkan tidak mengajukan penawaran, namun dia ingin Pulau Myriad Vien mendukungnya. Hal ini akan mengakibatkan mereka mengalami kerugian yang besar. Belum lagi tidak mendapatkan apa-apa, mereka bahkan harus menghadapi Persatuan Dewa Dao, sebuah faksi besar. Ini adalah proposisi yang kalah. Lelaki tua berbaju abu-abu di sebelah kanan bertanya dengan cemberut, kakak, apakah kamu salah bicara atau aku salah dengar?
Bukan ini yang kamu katakan ketika utusan ras dewa datang. Orang tua berjubah hitam, yang merupakan wakil kepala pulau ketiga, juga bertanya dengan tergesa-gesa, "Kakak, apakah kamu sudah memikirkan hal ini dengan matang? Ras dewa berjanji untuk membantu kami menempa patung dewa dan mengajari kami metode untuk mengembangkan kekuatan keyakinan secara keseluruhan. Ini adalah keuntungan besar bagi kami." Dong, 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 langkah kaki bergema. Banyak pembangkit tenaga listrik Vien yang tersembunyi semuanya keluar dengan ekspresi dingin. Mereka semua tampak bingung saat melihat Di Feng. Anggota eselon atas ras Vien ini semuanya adalah kaisar bela diri, setidaknya ada 10 di antara mereka. Mereka semua adalah kaisar bela diri surgawi kecil, mulai dari surga pertama hingga surga ketiga. Ada satu kaisar bela diri surgawi ke-8, 2 kaisar bela diri surgawi besar surga ke-6, dan 10 kaisar bela diri surgawi kecil. Selain itu, ada juga Perdana Menteri yang belum dilihat Xiao Chen. Sekarang, dia memiliki pemahaman objektif tentang Pulau Myriad Vien. Tanah suci ini dapat dianggap sebagai yang teratas di antara tanah suci abadi. Wakil Tuan Pulau, kamu tidak bisa begitu saja mendorong Pulau Myriad Vien ke dalam lubang api. Kami ingin melihat leluhur lama dan membuatnya mengambil keputusan. Itu benar, kami ingin melihat nenek moyang lama. Dia akan membuat keputusan. Jika Vien Master Myriad Law membuat keputusan untuk kita, itu pasti keputusan yang tepat. Kelompok tetua Vien Rache angkat bicara, mengungkapkan ketidakpuasan mereka dan mendesak Di Feng untuk mengubah keputusannya. Di Feng tetap bergeming. Dia berkata dengan tenang, "Silakan pergi dan menemuinya. Belum lagi nenek moyang lama akan bertemu dengan Anda atau tidak, percuma saja jika dia bertemu dengan Anda. Niat saya adalah niat nenek moyang lama. Itu adalah instruksi leluhur untuk membuatku menguji Xiao Chen. Jika saya puas dengannya, saya bisa mengambil keputusan. Saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya nenek moyang lama akan mengambil keputusan seperti itu," teriak 2 wakil kepala pulau lainnya dengan wajah terkejut. Ekspresi Di Feng tenggelam. "Kurang ajar, diam sekarang." Ledakan, kekuatan penguasa yang besar melonjak, membungkam tempat itu. Jelas sekali, Di Feng memiliki prestise yang tinggi di Pulau Myriad Vien. Saat dia marah, tidak ada yang berani mengungkapkan ketidaksenangannya. "Saya akan mengatakannya sekali lagi. Ini adalah niat nenek moyang lama." Setelah jeda, dia melihat ke arah Xiao Chen dan menambahkan, "Namun, hanya karena saya puas, bukan berarti saya setuju. Saya belum membuat keputusan." "Xiao Chen, apakah kamu mengerti maksudku?" Xiao Chen menjawab dengan lembut, "Tentu saja, saya mengerti. Senior ingin saya membuktikan diri, untuk menunjukkan bahwa saya memiliki potensi untuk maju ke Kaisar Bela Diri. Tanpa potensi ini, bahkan jika senior menghargai saya, Anda tidak akan membiarkan Pulau Myriad Vien melompat ke dalam lubang api." Di Feng tertawa keras, sangat mudah berbicara dengan seseorang yang cerdas. "Jika kamu sedikit lebih tua, kita mungkin bisa menjadi teman baik." Pada titik ini, Di Feng melihat sekeliling dan kemudian mengarahkan pandangannya pada kelompok tetua Vien Rache di belakangnya. Dia menunjuk ke arah mereka dan berkata, "Bukankah kalian semua mengungkapkan ketidakpuasan kalian sebelumnya? Aku akan memberimu semua kesempatan. Jika ada orang yang merasa tidak puas, pergilah sendiri dan usir Raja Naga Azure ini." Saat Di Feng mengatakan itu, semua tetua ras iblis mulai berbisik di antara mereka sendiri. Raja Naga Azure Xiao Chen terkenal di luar. Selain itu, Xiao Chen bahkan telah membunuh Kaisar Bela Diri di hadapan orang banyak sebelumnya, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Mampu mengusir Xiao Chen secara alami adalah sesuatu yang akan memberi mereka banyak prestise. Namun, jika gagal, wajah mereka akan ditampar. Kalau begitu, mereka akan mempermalukan diri mereka sendiri. Setelah banyak bermalas-malasan, tidak ada yang melangkah maju. Di Feng tidak terkejut dengan pemandangan seperti itu. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan terdiam beberapa saat. "Bagaimana kalau kalian semua berkumpul?" Tiba-tiba, Xiao Chen mengucapkan kata-kata yang mengejutkan setelah banyak tetua ras iblis saling berbisik, tidak berani memimpin dalam hal ini. Di Xinhan sangat terkejut saat mendengar ini hingga rahang bawahnya hampir jatuh ke tanah. Apakah saudara Xiao Chen sudah gila? Itu adalah 10 kaisar bela diri, beberapa di antaranya adalah kaisar bela diri surga ketiga.
Xiao Chen ini terlalu berlebihan di sini. Saran ini juga agak mengejutkan Di Feng yang biasanya tenang. Kata-kata Xiao Chen memang benar-benar tidak terduga. Azure Dragon King, jangan meremehkan kami. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada orang yang mampu di antara ras Vian? Vian yang tinggi dan kekar melangkah maju. Dengan sekilas sosoknya, dia segera melayangkan pukulan ke arah Xiao Chen. Jelas sekali, kata-kata Xiao Chen terlalu arogan, membuat orang ini gelisah hingga tak tertahankan. Xiao Chen mengukur pria kekar ini dengan matanya dan segera menentukan kekuatan iblis ini. Dia adalah Kaisar Bela Diri Langit ketiga namun belum berada di puncak Kaisar Bela Diri Surgawi kecil, dia harusnya mudah ditangani. Saat pukulan pria kekar itu mendekat, ruang di atas platform sedikit bergetar. Angin kencang menderu-deru dan gelombang laut melonjak. Suara keras itu memekakkan telinga. Ini adalah salah satu teknik bela diri Pulau Myriad Vian yang sempurna, pukulan angin dan gelombang ilahi. Seseorang perlu mengembangkan dua keinginan untuk meningkatkan teknik bela diri yang sempurna ini ke puncak, mencapai kekuatan teknik bela diri mendalam tingkat medial. Penatua Han sedang bergerak. Pukulan angin dan gelombang ilahi Penatua Han telah mencapai puncaknya sejak lama. Di antara Kaisar Bela Diri Surgawi ketiga, hanya sedikit yang berani berbenturan dengannya. Dengan dia bergerak, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Xiao Chen, itu akan menunjukkan kepada Xiao Chen betapa perkasanya dia. Xiao Chen tidak akan berani berbicara terlalu besar lagi. Kedua wakil kepala pulau di samping juga mengangguk pada diri mereka sendiri. Saat Han Lei bergerak, bahkan jika dia dikalahkan, dia akan menekan sebagian momentum Xiao Chen. Sikap Xiao Chen sebagai raja membuat mereka merasa agak takut. Kedua wakil kepala pulau ini tidak bisa membiarkan Xiao Chen terus mendapatkan momentum. Mereka perlu menekannya. Angin kencang bertiup dan laut menderu. Saat pria kekar itu mendekat, auranya berkembang. Sepertinya dia berdiri di atas angin dan ombak, memandang rendah Xiao Chen. Xiao Chen tidak bergerak sama sekali. Meskipun Kaisar Bela Diri ras iblis ini sudah berada dalam jarak 10 langkah darinya, dia tetap tidak bergerak. Saat pukulan kuat yang menggabungkan keinginan angin kencang dan keinginan gelombang laut hendak menyerang Xiao Chen, dia bergerak. Di tengah ombak yang kuat, Xiao Chen menjadi seperti ikan yang mengibaskan ekornya, berhasil menghindari pukulan ini, suatu hasil yang sangat tidak terduga. Di mata banyak orang, pukulan Penatua Han tampaknya telah mengenai Xiao Chen. Namun, Xiao Chen berhasil mengelak. Adegan ini tampak seperti ketika Xiao Chen mencoba menangkap ikan abadi di Frostwater Lake. Pada saat itu, dia berpikir bahwa dia telah menangkap ikan dengan jelas tetapi akhirnya hanya mengambil udara. Oh tidak, tinju kuat itu tidak mengenai apapun, sangat mengejutkan Penatua Han. Dia melayang ke udara dan dengan cepat mencoba mundur. Namun, saat Xiao Chen menghindar, dia sudah bergerak, menentukan jalan mundur Penatua Han dan meraih pergelangan tangan yang biasa dipukul oleh Penatua Han. Anehnya, sepertinya Penatua Han menyerahkan dirinya kepada Xiao Chen. Ledakan, Penatua Han meraung dengan marah dan meninju dengan tangan kirinya, menggerakkan semua energi primordial di tubuhnya. Pukulan ini cepat dan cepat, menunjukkan kemampuan Penatua Han untuk bereaksi cepat terhadap situasi. Xiao Chen tersenyum tipis. Dia membagi energi primordialnya menjadi dua aliran, satu untuk Yang dan yang lainnya untuk Yin. Kemudian, dia menciptakan medan gaya Taiji yang disederhanakan dalam jarak 10 meter. Dengan tarikan medan gaya Taiji, pukulan cepat dan cepat Penatua Han menemui perlawanan besar. Xiao Chen jelas berada di depan. Penatua Han dapat memukul wajah Xiao Chen dalam sekejap, tetapi dia gagal. Sebaliknya, Xiao Chen meminjam kekuatan Penatua Han untuk bertarung. Sambil memegang pergelangan tangan Penatua Han, dia melemparkannya dengan lembut, dan tubuhnya yang melonjak segera berbalik. Tangan yang diangkat Xiao Chen mendarat dengan sangat mulus, tidak terlihat cepat atau lambat. Kemudian, punggung tangan itu mengenai dada tetua Han. Dua aliran energi primordial, satu terang dan satu gelap, saling mengejar, membentuk diagram Taiji yang membuat Xiao Chen terlihat sangat anggun dan anggun. Penatua Han memuntahkan seteguk darah dan meluncur mundur 100 meter sebelum mendarat dengan keras. Dia benar-benar bingung, tidak mengerti apa yang terjadi. Dia telah menyerang dengan ganas,
tetapi Xiao Chen melemparkannya kembali dengan mudah seolah dia adalah mainan. Penatua Han tidak terluka parah, tapi dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Dia melihat sekeliling dan melihat seluruh tempat itu tercengang. Xiao Chen telah menggunakan satu tangan untuk mengirim Kaisar Bela Diri Surga ketiga terbang. Xiao Chen menarik tangannya dan berdiri tegak. Dia melihat ke arah kerumunan dan berkata, "Semuanya, apakah kalian masih berpikir bahwa saya hanya berbicara omong kosong? Dalam hidup saya tidak pernah melebih-lebihkan diri saya sendiri, menggigit lebih dari yang bisa saya kunyah. Namun, aku juga tidak akan meremehkan diriku sendiri, dan terlalu rendah hati. Akankah senior Di mengatakan sesuatu untuk memberiku, Xiao Chen, kesempatan untuk membuktikan diriku, untuk membuktikan bahwa aku bukanlah orang sombong yang berbicara omong kosong? Membuktikan diri berarti harapan bagi Pulau Myriad Vien, menunjukkan bahwa senior Di tidak membuat penilaian yang salah. Mencari pertempuran. Ini adalah Xiao Chen yang mengambil inisiatif untuk mencari pertempuran. Dia berkobar dengan semangat juang yang kuat, begitu terang sehingga tidak ada yang bisa melihat langsung ke arahnya. Ini adalah kebanggaan dan keyakinan yang dimiliki Xiao Chen dalam hatinya. Dia tidak akan pernah melebih-lebihkan atau meremehkan dirinya sendiri. Di Feng mengungkapkan tatapan yang dalam dan termenung. Dengan wawasannya, dia tahu bahwa Xiao Chen tidak menggunakan banyak kekuatan dalam pertunjukan sebelumnya. Itu lebih merupakan sebuah teknik. Meminjam kekuatan untuk bertarung, menggunakan kekuatan 200 gram untuk menghadapi kekuatan 500 kilogram. Konsep ini bukanlah hal yang aneh atau langka di zaman bela diri. Di Feng sendiri mengetahui konsep ini dan bahkan ahli dalam bidang ini. Namun, dia belum pernah melihat orang menerapkannya seperti yang dilakukan Xiao Chen, tampak tenang dan damai. Berbeda dengan pemikiran orang lain, pemikiran Di Feng lebih dalam. Keterampilan Xiao Chen ini harusnya berasal dari dao yang unik. Itu tidak sesederhana meminjam kekuatan untuk bertarung. Seluruh tempat menjadi serius. Tidak ada yang berani meremehkan Xiao Chen. Bahkan wakil kepala pulau di kiri dan kanan terpaksa terdiam oleh momentum Xiao Chen. Satu orang melawan 10 kaisar bela diri. Jika Xiao Chen benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, apalagi yang membuat mereka tidak yakin? Di Feng tidak mengatakan apapun. Dia hanya melihat kedua wakil kepala pulau di kiri dan kanan. Jika Raja Naga Azure melawan 10 tetua dari ras iblisku sendirian dan tidak dikalahkan, aku akan sepenuhnya yakin akan hal ini dan tidak akan mengatakan apapun lagi yang menentang hal ini. Benar, selama Raja Naga Azure tetap tak terkalahkan, aku tidak akan keberatan. Dimanapun, yang kuat akan selalu menerima rasa hormat yang pantas mereka terima. Ini sangat jelas. Xiao Chen telah membuktikan kekuatannya dengan tindakannya, mendapatkan persetujuan dari dua wakil kepala pulau. Menurut pendapat keduanya, selama Xiao Chen tetap tak terkalahkan, dia memenuhi syarat untuk menerima penyerahan mereka. Lagi pula, bahkan ketika mereka berdua, Kaisar Bela Diri Langit ke-6, menghadapi 10 Kaisar Bela Diri Surgawi kecil seperti itu, mereka akan merasa itu melelahkan. Namun, Xiao Chen bahkan belum menjadi Kaisar Bela Diri. Meski begitu, dia tetap memiliki keberanian untuk bertarung melawan 10 sendirian. Siapapun akan yakin akan hal ini. Wakil Tuan Pulau Di, tolong beri kami kesempatan. Kami bersedia bertarung dengan Raja Naga Azure. 10 tetua ras iblis berkata serempak kepada Di Feng saat mereka melangkah keluar dan berlutut dengan satu kaki. Di Xinhan menunjukkan ekspresi agak terkejut. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Dia belum pernah melihat orang yang bisa meyakinkan semua tetua Vien Rache yang bangga untuk bekerja sama dan melawan satu orang. Sebagai kultivator, mereka semua memiliki harga diri. Hal ini khususnya terjadi pada Kaisar Bela Diri, jika ada, harga diri mereka akan semakin besar. Seorang junior yang belum maju ke Kaisar Bela Diri mengatakan bahwa dia ingin bertarung melawan 10 orang sendirian adalah suatu bentuk penghinaan dan ejekan. Dalam keadaan normal, tidak ada yang mau repot dengan orang seperti itu. Memberi perhatian pada junior itu akan terasa seperti merendahkan diri sendiri. Kebanggaan dalam hati mereka tidak mengizinkan mereka melakukan hal itu. Namun, pada hari ini, di platform ini, Xiao Chen melakukannya. Dia menggunakan kekuatannya untuk membuktikan bahwa dia memenuhi syarat untuk bertarung 1 lawan 10.
Ini bukanlah penghinaan atau ejekan. Ini adalah pertarungan yang adil antar kultivator. Di Feng tidak mengatakan apapun. Di depan, aura dan momentum Xiao Chen berkembang seolah menuntut pertempuran. Di belakang, 10 tetua keluar dan meminta pertempuran juga. Wakil Tuan Pulau Di, mohon setujui permintaan kami. Kami bersedia melawan Raja Naga Azure. 10 tetua Vien Rache yang berlutut dengan satu kaki menyatakan lagi. Hati mereka berkobar dengan semangat juang yang melonjak. Alasannya tidak lain adalah ingin membawa kejayaan bagi Vien Rache. Raja Naga Azure Xiao Chen ingin membuktikan dirinya, mereka juga menginginkannya. Sangat baik, karena kamu akan berperang, maka kita harus melakukannya dengan megah, dengan api yang berkobar ke langit. Saya, Di Feng, secara pribadi akan menabuh genderang pertempuran untuk Anda semua. Di Feng mengulurkan telapak tangannya dan menepuk tempat Xiao Chen berdiri. Ledakan, teras segera berubah. Lantai di bawah kaki Xiao Chen melonjak ke udara. 4 aula istana terbang dari awan. Bang, 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 mereka menyatu dengan teras di bawah kaki Xiao Chen. Masing-masing aula istana memiliki lampu Vien Rache kuno. Dengan ledakan, mereka terbakar. Nyala api membentuk penghalang tak kasat mata yang menyelimuti teras tinggi. Saat api menyala, mereka mengeluarkan cahaya yang kuat, seperti matahari, yang menyebarkan semua awan tebal di sekitar puncak. Hal ini memungkinkan seluruh pulau untuk melihatnya dengan jelas, mengejutkan semua orang. Cahaya seterang matahari menyinari langit, itulah arena kuno jauh dari Vien Master Peak. Apa yang sedang terjadi? Arena kuno jauh ini belum muncul selama beberapa ribu tahun. Mungkinkah seseorang menantang ketiga wakil kepala pulau? Ayo kita lihat, Pulau Myriad Vien sudah lama tidak semarak ini. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Angka-angka berkedip, banyak kultivator Vien Rache melonjak, menaiki banyak lingkaran Pulau Myriad Vien saat mereka dengan cepat menuju ke Vien Master Peak. Di sudut arena ada genderang perang. Sosok Di Feng melintas dan tiba di sampingnya. Ledakan sonik terdengar. Ini adalah 10 tetua Vien Rache yang terbang ke arena pada saat yang sama dan mendarat dalam barisan. Azure Dragon King, mohon instruksikan kami. 10 orang itu menunjukkan tatapan tajam yang penuh dengan niat bertarung. Dalam pertempuran yang sangat penting ini, mereka tidak boleh gegabah. Xiao Chen memberi hormat dengan tangan menangkup, membungkuk, dan mundur 2 langkah. Dong! Genderang perang menggelegar seperti suara guntur yang tiba-tiba memekakkan telinga. Gelombang suara menyebar, dan awan tak terbatas menghilang seperti asap. Puncak Vien Master ini menjadi sangat jelas. Jika melihat dari dasar Pulau Myriad Vien, orang akan terkejut menemukan matahari tambahan di langit. Itu adalah Raja Naga Azure. Dia menantang 10 tetua tertinggi dari Pulau Myriad Vien kita sendirian. Apakah aku salah lihat? Kamu tidak salah melihat, dan matamu masih baik-baik saja. Wakil kepala pulau secara pribadi menabuh genderang perang. Itu adalah genderang iblis surgawi, yang belum pernah dimainkan selama beberapa ribu tahun. Ini terlalu gila. Banyak pembudidaya Vien Rache bergegas ke wilayah udara dekat Vien Master Peak. Mereka semua saling bertukar pandang karena tidak percaya. Apakah ini gila? Sama sekali tidak. Dalam pertarungan 1 lawan 1, Xiao Chen sudah menunjukkan kekuatan yang setara dengan Kaisar Bela Diri Langit Ketiga, tanpa memperlihatkan terlalu banyak kartu truf. Kaisar Bela Diri Langit Ketiga yang berada di puncak tidak akan mampu melawan 10 orang seperti ini dan akan kelelahan sampai mati. Namun, Taiji Dao meminjam kekuatan untuk bertarung. Itu berubah secara tak terduga antara keheningan dan gerakan. Bahkan melawan lawan yang jumlahnya 2 kali lipat, Xiao Chen masih bisa menangani mereka dan tetap tak terkalahkan. Di alam Kunlun ini, Taiji adalah kartu truf unik bagi Xiao Chen. Hanya dia yang bisa bertarung 1 lawan 10 seperti itu, penuh dengan kebanggaan dan kepercayaan diri, memperlihatkan ketajamannya. Dong! Genderang perang kembali dibunyikan, menyulut api di hati setiap orang. Setelah 3 kali menabuh genderang, Di Feng dengan cepat meningkatkan tempo. Suara genderang yang memekakkan telinga menyebar ke seluruh langit. Semangat juang kedua belah pihak melonjak. Tidak memiliki kondisi mental seperti Xiao Chen, 10 tetua ras Vien meraung keras dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Saat mereka menyerang, mereka mengeksekusi teknik bela diri mendalam tingkat rendah. Mereka sangat ganas,
tidak menunjukkan niat untuk menahan diri. Jelas, para tetua Vianrache ingin menyelesaikan pertempuran ini dengan cepat dan tidak memberi Xiao Chen kesempatan untuk menundanya. Mereka menggunakan banyak sekali serangan dan menghujani Xiao Chen. Serangan yang menutupi langit tampak rumit dan membingungkan, sebuah rentetan serangan yang intens. Kenyataannya, ketika para tetua ras iblis menyerang, mereka melakukannya secara berkelompok, dengan 3 orang di setiap gelombang. Serangan mereka sangat tertib dan tidak semrawut sama sekali, gelombang demi gelombang serangan menumpuk. Itu seperti gelombang laut, terus-menerus dan tidak ada habisnya. 10 tetua Vianrache bekerja sama dengan sempurna, tidak memperlihatkan kekurangan sama sekali. Xiao Chen tidak berani meremehkan para tetua ini. Dia langsung menyebarkan domain sabre dan medan kekuatan Taiji miliknya. Namun, dia tidak menggabungkannya. Naga kuat keluar dari laut. Angin meniup 9 surga. Potongan ketuhanan yang kuat. Serangan pertama teknik bela diri yang mendalam melonjak seperti gelombang laut. Tanpa menghunus pedangnya, Xiao Chen mengeksekusi tebasan mendalam naga yang menundukkan dan bentrok langsung. Mundur. Pada kontak pertama, Xiao Chen dikirim kembali 100 meter. Perbedaan kekuatannya terlihat jelas. Menghadapi 3 teknik bela diri yang mendalam saja sudah keterlaluan. Tanpa halangan dari medan gaya Taiji, dia akan mundur lebih jauh. Laut besar tanpa ampun. Naga berkeliaran di 4 lautan. Melonjak dalam kemarahan. Gelombang serangan pertama baru saja berlalu ketika gelombang kedua datang seperti gelombang yang lebih ganas, mendorong dengan kejam. Xiao Chen berputar di udara, dan banyak petir jatuh dari langit. Dia mengeluarkan puncak gunturnya, menggunakan Thunder Dragon Chop untuk berbenturan secara langsung. Mundur. Gelombang menenggelamkan naga petir. Darah bocor dari sudut bibirnya, Xiao Chen mundur 100 meter lagi. Dong, dong, dong. Genderang perang yang bahkan lebih bergema daripada guntur menggelegar tanpa henti. Gelombang serangan ketiga dan terkuat menyerang dengan kecepatan kilat di tengah suara gemuruh drum, menyerang dalam ledakan yang mengamuk. Xiao Chen masih belum menghunus pedangnya. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangan dinginnya ke segala arah. 3 gelombang serangan dengan 3 orang menyerang di setiap gelombang, masih ada 1 orang yang hilang. Jika Xiao Chen benar, orang terakhir akan memberikan pukulan paling kuat dan terakhir. Berteriak squall, salju tanpa ampun, api mengamuk yang melonjak. Gelombang ketiga terdiri dari 3 serangan yang berbeda. Dengan 3 atribut berbeda yang diangkat ke puncak dan bergabung satu sama lain, hasilnya menghasilkan serangan gencar yang paling kuat. Xiao Chen berbalik dan mundur 3 langkah. Dengan setiap langkah, tubuhnya berputar ribuan kali, melapisi bayangan yang tak terhitung jumlahnya satu sama lain. Ketika dia tidak bisa lagi mundur, dia menggunakan Tousan Frost Battle Snow, sebuah teknik bela diri yang mendalam, untuk terus bentrok secara langsung. Bang! Xiao Chen memuntahkan seteguk darah. Kali ini, setelah mundur 100 meter, dia memucat, jelas terluka parah. Lagi, para tetua Vianrache berteriak bersama dan meluncurkan siklus serangan lainnya. Setiap gelombang terdiri dari 3 orang yang menyerang. Saat gelombang ketiga selesai, orang-orang dari gelombang pertama sudah siap. Di bawah serangan yang terus-menerus, bahkan Kaisar Bela Diri Langit keempat harus tunduk. Gelombang demi gelombang serangan berputar berkali-kali di tengah dentuman genderang perang di arena terang benderang seperti matahari. Tiba-tiba, sebelum Xiao Chen mendarat setelah menerima gelombang serangan, dia melihat cahaya pedang diam-diam dan tiba-tiba muncul. Pada saat dia menemukannya, benda itu sudah berada di sisinya dan akan menembusnya pada saat berikutnya. Cahaya pedang ini tidak hanya cepat dan akurat tetapi juga datang dari sudut yang aneh. Penyerang menunggunya kelelahan. Setelah Xiao Chen mengalami beberapa gelombang serangan dan pikirannya sangat lelah, penyerang ini langsung mengirimkan serangan pedang. Ini benar-benar strategi yang sangat brilian. Apa yang sedang terjadi? Mengapa satu orang tiba-tiba menyerang? Ketika Di Xinhan melihat serangan pedang ini tiba-tiba muncul, dia terkejut. Pikirannya sudah tenggelam dalam pertempuran. Setiap gelombang lebih kuat dari gelombang sebelumnya. Di tengah gelombang serangan, dia sudah lupa bahwa ada satu orang yang belum muncul. Di Xinhan bukan satu-satunya. Banyak orang tidak menyangka serangan pedang yang tiba-tiba datang dari samping ini. Itu mengejutkan mereka, membuat mereka lengah. Jantung mereka berdegup kencang.
Gelombang serangan yang tak ada habisnya sudah sangat sulit untuk ditangani. Sekarang, terjadi gerakan pembunuhan seperti ini. Bagaimana cara menghadapi hal ini? Aku baru saja menunggumu. Xiao Chen, yang telah lama tertekan, malah mengungkapkan ketajaman cerah di matanya. Ribuan bayangan segera bergabung, dan dia langsung menggambar Lunar Shadow Saber. Pada saat yang sama, dia menyalakan salah satu titik sabre energi yang mirip matahari di lautan kesadarannya. Cahaya ini terlalu terang, membuat segalanya menjadi gelap. Ketika cahaya muncul kembali, hanya serangan Xiao Chen yang terlihat. Setelah menghancurkan pedang penyerangnya, cahaya pedang itu tetap cemerlang, dan kekuatannya tidak berkurang sama sekali saat ia melanjutkan perjalanannya. Pendekar pedang yang menyerang tidak hanya gagal dalam serangan diam-diamnya tetapi juga terlempar karena serangan balik Xiao Chen. Niat pedang yang kuat menghancurkan seluruh armornya dan membuat tubuhnya penuh luka saat dia terjatuh ke lantai. Pergantian peristiwa ini merupakan definisi yang mengejutkan jiwa. Semua orang mengira serangan pedang yang kuat akan membuat Xiao Chen berada dalam kondisi yang menyedihkan, mengganggu ritmenya dan bahkan mungkin segera mengalahkannya. Namun, pada klimaksnya, orang yang menyerang berhasil dibalas. Para penonton terperangah dan tercengang. Ini, mungkinkah Xiao Chen selalu menyimpan kekuatan saat menghadapi gelombang serangan yang luar biasa itu, menunggu orang terakhir. Jantung di Xinhan berdebar kencang dan berdebar kencang. Brengsek, aku seharusnya tidak menonton pertarungan orang ini. Itu hampir membuat hatiku melompat keluar dari mulutku. Di Xinhan tidak sendirian. Para penggarap ras iblis yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu semuanya merasakan hal yang sama. Dua wakil kepala pulau junior, yang agak mengubah pendapat mereka tentang Xiao Chen, sangat terkejut hingga mereka berdiri tanpa sadar dengan perasaan tidak percaya. Ini adalah keterampilan kooperatif dari Vien Rache saya. Jika saya tidak mengetahui hal ini dan mengalami serangan berulang kali, akan sulit bagi saya untuk menanggungnya. Bagaimana orang ini bisa tetap tenang? Kondisi mental seperti itu agak mengerikan. Ada pepatah yang mengatakan, orang awam memperhatikan kegembiraan, para ahli memperhatikan keterampilan. Kedua wakil kepala pulau junior melihat sekilas bahwa pembalikan ini entah bagaimana terkait dengan kondisi mental Xiao Chen yang sangat tenang dan menakutkan. Faktanya, kondisi mentalnya bahkan bisa dikatakan sebagai penyebab langsung pembalikan tersebut. Di Feng, yang sedang menabuh genderang perang, telah mengalihkan perhatiannya untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Dia tidak terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Pertunjukan baru saja dimulai. Anak kecil ini memiliki dao lengkap yang sangat cocok untuk melawan banyak orang. Setelah melihatnya, mungkin saya bisa mendapatkan sesuatu. Sebagai kaisar bela diri berdaulat, Di Feng melihat lebih jauh lagi. Penglihatannya sangat kuat, dia melihat dan mengingat setiap gerakan yang dilakukan Xiao Chen. Pada saat yang sama, dia terus-menerus mensimulasikan tindakan Xiao Chen dalam pikirannya. Semakin banyak Di Feng menganalisis, dia menjadi semakin ketakutan. Meskipun setiap tindakan Xiao Chen tampak sederhana, semuanya memiliki makna yang dalam. Ini adalah dao yang hebat dan misterius, jauh dari sekadar meminjam kekuatan untuk bertarung. Itu sangat dalam, jauh, dan tak terukur. Kalau begitu, biarkan pertempuran semakin intensif. Aspirasi luhur yang sudah lama tidak muncul-muncul di hati Di Feng. Tempo permainan drumnya tiba-tiba dipercepat. Dong, dong, dong. Gemuruh genderang kuno menyatu dengan aspirasi luhur dan darah panas kaisar bela diri berdaulat, menembus arena dan kedalaman jiwa setiap orang. Bahkan Xiao Chen merasakan pengaruh genderang perang ini. Jantungnya berdebar kencang dan kencang, menyamai ketukan genderang di lubuk jiwanya. Semua sifat berdarah panas dalam diri Xiao Chen berkobar dan melonjak, memenuhi dirinya dengan semangat juang. Xiao Chen menyipitkan matanya dan berhenti menahan suara drum, membiarkan ketukan drum ini bergema di lubuk jiwanya. Ini juga baik-baik saja, aku akan bertarung sepuasnya. Domain pedang Taiji. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, dia menggabungkan domain sabre miliknya dan medan kekuatan Taiji. Niat pedangnya berubah menjadi dua naga, satu gelap dan satu terang, satu yin dan satu yang, saat mereka saling mengejar dan membentuk diagram Taiji yang luas. Dia melangkah ke tengah dan melihat gelombang serangan lain mendekat. Lalu, dia mengambil langkah kedua. Sepertinya tubuh Xiao Chen tiba-tiba menghilang.
Semua aura dan serangannya menjadi tidak terlihat. Perkembangan ini mengejutkan ketiga tetua Vienrace yang mendesak, sehingga kehilangan target mereka. Merusak. Di saat gangguan ini, Xiao Chen tiba-tiba muncul. Dia mengayunkan pedangnya dan mengganggu formasi ketiganya. Di domain pedang Taiji ini, sosok Xiao Chen menjadi samar-samar terlihat. Dia tiba-tiba muncul dan menghilang, tampak terang atau gelap. Langkah ini mengganggu formasi 9 tetua Vienrace, dan mereka tidak dapat mereformasi formasi. Berkumpul bersama, jangan panik, Penatua Feng, hati-hati, dia pergi ke sisimu, itu tidak benar, jangan panik, kami akan menarik diri kami keluar satu per satu. Di tengah permainan drum, ketika Xiao Chen menghunus pedangnya dan mematahkan serangan pedang yang kuat itu, keseimbangan pertempuran menguntungkannya. Satu orang dan satu pedang. Sosok berpakaian putih dan berambut putih menyerang 9 tetua Vienrace, melemparkan mereka ke dalam kekacauan, membuat mereka tidak berdaya. Raungan naga bergema tanpa henti, dan niat pedang berdengung tanpa henti. Cepat dan lambat, keheningan dan pergerakan semuanya tidak dapat diprediksi. 9 tetua segera diliputi luka, semuanya ingin mundur. Kamu pikir kamu bisa mundur? Xiao Chen bergumam lembut. Kedua naga di bawah kakinya bergabung saat dia mengeksekusi Taiji Yin Yang Chop. Di domain Taiji Sabre, serangan ini secepat angin dan kilat, menghilang dalam sekejap. Armor dan perisai pelindung pada 9 tetua Vienrace hancur pada saat yang bersamaan. Xiao Chen menarik dirinya keluar dan berbalik. Setelah dia menyarungkan pedangnya, dia terjatuh. Ledakan. Suara ini bahkan lebih keras dari suara genderang perang yang luar biasa. Domain Taiji Sabre meledak, memberikan satu pukulan terakhir pada 9 tetua Vienrace. Hujan niat pedang itu seperti badai, memenuhi ruang di sekitarnya dan menghancurkan ruang. Pada saat Xiao Chen mendarat, tidak ada seorang pun yang berdiri tegak di arena selain dia. Semua orang tergeletak di lantai, penuh luka dan mengerang sedih. Namun, para tetua ras iblis ini semuanya memiliki tubuh kaisar emas. Xiao Chen juga menahan diri ketika dia menyerang, tidak menimbulkan kerusakan fatal. Jika tidak, Taiji Yin Yang Chop milik Xiao Chen tidak akan begitu saja menembus pertahanan para tetua ras iblis ini. Permainan drum terhenti, bahkan Di Feng tidak mengharapkan hasil seperti itu. Dia sudah menduga bahwa Taiji Dao tidak sesederhana itu, hanya sebatas bertarung dengan kekuatan pinjaman. Namun, dia tidak menyangka bahwa ketika Xiao Chen benar-benar meletus, Xiao Chen akan menunjukkan kekuatan yang begitu mengerikan. Xiao Chen berjubah putih dengan tenang berjalan keluar dari awan debu di udara. Senior Di, apakah aku sudah membuktikannya sendiri? Di Feng sedikit bingung. Setelah beberapa saat, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, ayo pergi. Diam-diam, Di Feng memimpin Xiao Chen naik ke langit, menuju titik tertinggi di Pulau Myriad Vien. Para penggarap Vienrace di sekitar semuanya berseru kaget. Ekspresi di Xinhan juga sedikit berubah. Ini, mereka akan bertemu dengan leluhur lama. Nenek moyang lama tetap bercocok tanam secara tertutup hampir sepanjang waktu, tetap bersembunyi. Bertemu dengannya seperti mencoba naik ke surga bagi orang biasa, benar-benar mustahil. Bertemu dengan leluhur lama hampir mustahil bahkan bagi di Xinhan sendiri. Tersembunyi di balik lapisan awan tebal, puncak Pulau Myriad Vien seperti tempat suci bagi ras Vien. Kedua wakil master Pulau Junior memulihkan akal sehatnya dan segera mengikuti, melayang ke udara. Ketika keduanya berhasil menyusul Di Feng, mereka menemukan bahwa Xiao Chen tidak terlihat. Di Feng berdiri di atas awan sendirian, memandangi puncak yang merupakan titik tertinggi Pulau Myriad Vien, tempat dengan konsentrasi energi spiritual terbesar. Itu juga merupakan tempat yang menambatkan keberuntungan Pulau Myriad Vien. Puncak gunung di awan itu tampak sangat misterius. Pada saat yang sama, ia memancarkan kekuatan yang kuat, menghalangi orang lain untuk mendekat. Sepertinya mereka takut membuat marah dewa. Di mana Xiao Chen? Tanya dua wakil kepala Pulau Junior. Di Feng menunjuk ke puncak gunung misterius itu tanpa berkata apa-apa. Kedua wakil kepala Pulau Junior menjadi sedih dan putus asa. Mereka menghela nafas, dan salah satunya berkata, dia benar-benar pergi ke sana. Terakhir kali saya bertemu secara pribadi dengan leluhur lama adalah sekitar 1000 tahun yang lalu. Pada saat itu,
Saya belum maju ke Kaisar Bela Diri. Apakah kita benar-benar akan menyetujuinya dan menolak perlombaan dewa? Di Feng berkata dengan acuh tak acuh, kalian berdua, berhentilah memikirkan manfaat yang ditawarkan oleh ras dewa. Meskipun ada banyak manfaat jika kita bergabung dengan Persatuan Dewa Dao, hal itu akan memutus masa depan seluruh Pulau Myriad Vien. Nenek moyang lama pasti tidak akan menyetujuinya. Kedua wakil kepala pulau junior itu sedikit tersipu, merasa agak malu. Memang benar, dengan bergabung dengan Persatuan Dewa Dao, anggota eselon atas seperti mereka akan dapat tumbuh lebih kuat dan mendapatkan berbagai manfaat. Namun, dalam jangka panjang, yang lain di Pulau Myriad Vien akan berasimilasi secara perlahan, satu demi satu, bergantung pada dukungan dari ras dewa. Mengapa nenek moyang ingin bertemu dengannya? Saat ini, kakak seharusnya sudah bisa membuat keputusan untuk Pulau Myriad Vien, kan? Itu benar. Siapakah nenek moyang lama? Dia adalah seseorang yang bahkan penguasa dewa meninggalkan surga tidak berani meremehkannya. Kenapa dia bertemu dengan Xiao Chen sendirian? Kedua wakil kepala pulau junior merasa hal itu agak aneh dan tidak dapat dimengerti, mereka dipenuhi dengan pertanyaan. Di Feng tersenyum tipis dan menjawab, kamu tidak mengerti karena kamu tidak cukup kuat. Bagaimana luasnya pandangan nenek moyang bisa sama dengan kita? Jika tebakanku benar, tujuan leluhur lama sama dengan tujuan Supreme Sky Prime. Mereka berdua ingin menemukan peluang mereka sendiri melalui masa muda ini. Peluang mereka sendiri. Kedua wakil ketua pulau junior saling bertukar pandang dengan bingung. Nenek moyang lama berdiri di puncak alam Kunlun, disebut sebagai perdana. Mengapa dia membutuhkan kesempatan? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di tengah banyak lapisan awan, Xiao Chen merasa dirinya melewati tingkat demi tingkat penghalang yang tumpang tindih seolah tidak ada habisnya. Suara mendesing. Tiba-tiba, awan terbelah. Pemandangan di depan mata Xiao Chen berubah saat dia menuju puncak gunung dan dengan lembut melayang ke bawah. Ada seorang lelaki tua berbaju kuning dengan rambut putih, alis putih, dan janggut putih di puncak. Dia duduk di atas pilar batu, tampak polos dan sederhana. Orang tua ini terlihat biasa saja, kecuali matanya yang dalam dan cerah, berkilau karena pengalaman. Mereka pasti telah melihat perubahan waktu seiring berjalannya waktu. Xiao Chen terkejut. Ini adalah Vien Master Myriad Law yang terkenal. Tidak disangka penampilan aslinya adalah seperti ini. Xiao Chen telah bertemu primes lainnya. Selain aura perdana yang luar biasa, penguasa Dewa Pengabaian Surga, Dewa Mayat Penghukum Surga, Raja Hantu Gunung Timur, Perdana Menteri Langit Tertinggi, dan Raja Rubah Roh semuanya memiliki suasana telah meninggalkan hal-hal duniawi dan menyatu dengan alam. Orang tua berjanggut sebelum Xiao Chen juga memancarkan suasana seperti itu. Xiao Chen bisa yakin bahwa ini adalah Master Vien Hukum Segudang. Salam, Master Iblis Senior. Xiao Chen berkata sambil memberi hormat. Vien Master Myriad Law berkata dengan tenang, sepertinya kamu lulus ujian di Feng. Katakan padaku, bagaimana kamu melakukannya? Pertanyaan ini mengejutkan Xiao Chen. Vien Master Hukum Segudang ini adalah seorang prime. Mungkinkah dia tidak menyadari apa yang terjadi sebelumnya? Tentu saja tidak demikian. Pasti ada alasan penting lainnya, sesuatu yang luar biasa. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa kata-kata selanjutnya dari Master Iblis Hukum Segudang akan membuat Xiao Chen terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ini tidak aneh. Saya menghabiskan sebagian besar waktu saya memandang langit dengan linglung. Saya tidak punya waktu luang atau tenaga untuk membagi perhatian dan melihat hal lain. Dalam keadaan linglung, seorang perdana menatap langit dengan bingung. Xiao Chen tidak berani menyelidiki terlalu dalam. Dia hanya menjawab dengan jujur, berbicara tentang bagaimana dia menyelesaikan ujian di Feng. Setelah Master Iblis Hukum Segudang mendengarnya, tatapan aneh muncul di matanya. Bertarung 1 lawan 10. Aneh, kekuatanmu jelas hanya setara dengan puncak Kaisar Bela Diri Langit ketiga. Bagaimana kamu bisa bertarung 1 lawan 10? Xiao Chen hendak memberikan penjelasan rinci ketika Master Iblis Hukum Segudang dengan lembut mendorong udara, menyebabkan layar air muncul. Sosok-sosok muncul di layar air, mengulangi adegan pertarungan Xiao Chen sebelumnya dengan 10 tetua Vien Rache. Vien Master Myriad Law mengangguk sesekali memutar ulang bagian tertentu dan menontonnya beberapa kali. Dia menguraikan gerakan seni ikan naga.
Lintasan dari bayangan yang tak terhitung jumlahnya menjadi jelas. Ini mengejutkan Xiao Chen. Dia tidak tahu bagaimana saringan air ini melakukan ini. Ini adalah cermin hiu surgawi, harta karun rahasia tingkat kaisar dari Pulau Myriad Vien. Itu disempurnakan dengan menggunakan mata iblis hiu surgawi. Cermin hiu surgawi ini dapat melihat segala sesuatu yang terjadi di Pulau Segudang Vien, kata Master Vien Hukum Segudang sambil menyaksikan adegan itu, memperjelas keraguan Xiao Chen. Tidak buruk, tidak buruk. Apakah Anda sendiri yang memahaminya? Aksi dan kelambanan, cepat dan lambat, terang dan gelap. Sepertinya kamu bisa menggabungkan semua sifat yang berlawanan di dunia, kata Master Vien Hukum Segudang sambil melihat ke arah Xiao Chen setelah dia membubarkan layar air. Xiao Chen mengangguk dan berkata, ini adalah Taiji Dao. Junior ini berhasil memahaminya secara kebetulan. Taiji, Vien Master Myriad Law dengan lembut mendorong udara, dan diagram Taiji muncul. Dua ikan energi, hitam dan putih, berenang di diagram. Sepertinya semua dao besar di dunia terwujud darinya. Sambil menggelengkan kepalanya sambil menatap diagram Taiji, Master Vien Hukum Segudang berkata, ini agak terlalu sederhana, rasanya ada yang kurang. Namun, ini cukup menarik. Saya bisa bermain-main dengan ini untuk sementara waktu. Xiao Chen merasa aneh saat mendengar ini. Mengapa Vien Master ini tampak sangat bosan? Xiao Chen sudah berada di sini selama beberapa waktu, namun mereka masih belum melanggar topik tujuan kunjungannya. Senior, maukah kamu berjanji untuk membantu pada momen penting Sekte Langit Tertinggi? Xiao Chen bertanya dengan gugup, merasa tidak yakin. Vien Master Myriad Law mengangguk dengan santai. Karena Di Feng sudah setuju, saya secara alami akan membantu. Kamu bisa pergi sekarang. Meninggalkan. Xiao Chen merasa pikirannya tidak bisa mengikuti perkembangan. Vien Master Myriad Law hanya meliriknya dan menggumamkan beberapa kalimat sebelum mengirimnya pergi. Tunggu sebentar, tubuh fisik Anda sepertinya tertinggal. Anda seharusnya mengembangkan seni memelihara tubuh naga Azure, bukan? Anda baru mencapai lapisan kedua. Anda jauh dari sebanding dengan Kaisar Azure saat itu. Anda mungkin belum berhasil mengumpulkan cukup harta karun rahasia yang mengandung jiwa naga. Master Iblis Hukum Segudang sepertinya mengetahui segalanya. Setelah berpikir sebentar, dia melemparkan cincin spasial kepada Xiao Chen. Berikut adalah beberapa harta karun rahasia yang disempurnakan oleh generasi selanjutnya setelah kematian para iblis naga generasi tua. Anggap ini sebagai hadiah ucapan selamat. Benar, itu saja. Xiao Chen menangkap cincin spasial dengan bingung. Dia bisa merasakan bahwa Master Vien Hukum Segudang ini memang seorang ahli. Namun, mengapa dia merasa agak eksentrik? Kekacauan besar telah terjadi, dan bencana besar mendekat. Namun, lelaki tua ini sama sekali tidak terlihat khawatir atau cemas. Senior, bolehkah saya bertanya apakah Anda tahu di mana Thunder Sovereign berada? Xiao Chen samar-samar merasa bahwa Master Vien Hukum Segudang yang agak eksentrik ini sebenarnya memiliki kemampuan yang hebat dan sangat luar biasa. Saat Xiao Chen menyebutkan penguasa guntur, Master Iblis Hukum Segudang, yang sedang menatap diagram Taiji, menunjukkan fluktuasi langka dalam ekspresinya. Ekspresi sedih muncul di wajah Master Iblis Hukum Segudang saat dia menghela nafas, mengapa kamu menanyakan hal ini? Bahkan jika kamu tahu, bisakah kamu mencarinya? Bahkan aku tidak berani pergi ke tempat itu. Ying Zongtian maupun surga meninggalkan dewa yang berdaulat juga tidak. Terlebih lagi, kamu tidak akan bisa pergi ke sana. Mengapa? Kata-kata ini sangat mengejutkan Xiao Chen. Tanpa diduga, lelaki tua ini benar-benar mengetahui lokasi penguasa guntur. Karena sejak zaman kuno, selain Kaisar Biru Langit 10.000 tahun yang lalu, tidak ada seorang pun yang pernah hidup kembali. Mereka semua hilang, dan status kehidupan mereka tidak diketahui. Vien Master Myriad Law menambahkan dengan acuh tak acuh, oleh karena itu, jangan pikirkan pertanyaan ini. Ketika Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda secara alami akan tahu kemana orang tua penguasa guntur itu pergi. Terima kasih banyak, senior. Setelah merenung sejenak, Xiao Chen menatap tajam ke arah senior tua ini. Kemudian, dia memberi hormat dengan tangan ditangkupkan dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Master Vien Myriad Law tidak peduli dengan Xiao Chen. Matanya tetap tertuju pada diagram Taiji saat dia bergumam, Taiji, Yin dan yang bergabung dalam satu diagram.
Bagaimana anak kecil itu melakukannya? Sungguh memusingkan. Jika saya mengetahuinya, saya akan membiarkan anak kecil itu tetap di sini dan meminta dia menjelaskannya kepada saya dengan benar. Jika Xiao Chen mendengar ini, dia pasti akan terdiam selama beberapa waktu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dia keluar, dia keluar. Melihat Xiao Chen muncul, Di Feng dan dua lainnya mengungkapkan kegembiraan di wajah mereka. Dua wakil kepala pulau lainnya bergegas maju dan bertanya, Raja Naga Biru, apa yang dikatakan leluhur tua kepadamu? Tolong beritahu kami. Benar, 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 apa yang dikatakan nenek moyang lama. Xiao Chen menganggap perilaku mereka agak aneh. Setelah dia bertemu dengan leluhur lamanya, kedua wakil kepala pulau ini menjadi sangat ramah. Di Feng tersenyum tak berdaya dan berkata, kakak kedua, kakak ketiga, jangan menakuti tamu itu. Xiao Chen, tolong jangan pedulikan. Nenek moyang lama itu seperti dewa, tidak, bahkan lebih tinggi dari itu, di Pulau Myriad Vien. Mungkin lebih dari itu. Keduanya dengan jelas dan tulus menghormati guru Vien hukum segudang itu. Setelah mengatur pikirannya, Xiao Chen memberikan gambaran kasar tentang apa yang terjadi ketika dia bertemu dengan Master Vien hukum segudang. Setelah Xiao Chen selesai, kedua wakil kepala pulau ini terkejut, mereka sekarang memandangnya dengan ekspresi pemujaan. Menakjubkan, Azure Dragon King, leluhur tua sebenarnya berbicara begitu lama denganmu dan bahkan memberimu hadiah. Sungguh luar biasa, sepertinya keputusan kakak benar. Saat itu, ketika leluhur tua bertemu dengan saya, dia hampir tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum dengan tidak sabar mengusir saya. Setelah Xiao Chen mendengar ini, hatinya akhirnya terasa damai. Ternyata Vien Master Myriad Law ini bersikap seperti ini terhadap semua orang dan bukan hanya dia. Di Feng tersenyum dan berkata, sekarang kalian berdua telah berubah pendapat, belum terlambat untuk membuat pengaturan. Cepat, pergi dan selesaikan masalah eksternal. Ambil barang-barang yang diberikan oleh ras dewa dan kembalikan semuanya. Ya, karena nenek moyang sudah mengatakan demikian, bagaimana kita berani untuk tidak taat? Kami juga akan mewariskan perkataan nenek moyang lama. Para tetua itu tidak akan berani menolak. Keduanya pergi untuk memenuhi perintah mereka. Sebelum pergi, mereka menatap Xiao Chen dengan iri. Setelah keduanya pergi, Di Feng berkata, Xiao Chen, meskipun leluhur tua itu tampak seperti dia tidak peduli tentang apapun, sebenarnya dia tahu segalanya. Jika seseorang sudah mengetahui segalanya dan tidak ada lagi yang perlu diantisipasi, bagaimana dia bisa tampil bersemangat? Jadi tolong, jangan pedulikan itu. Xiao Chen mengangguk dan menjawab, saya tidak keberatan. Setelah mendapatkan janji leluhur lama, saya sudah puas dengan perjalanan ini. Leluhur tua memberimu harta karun rahasia jiwa naga. Sepertinya dia sangat menghargaimu. Anda memang memberikan kesempatan yang dicari oleh leluhur tua, kata Di Feng sambil menepuk bahu Xiao Chen. Ketika kamu kembali, lihatlah harta karun rahasia jiwa naga ini. Mereka seharusnya memberimu kejutan yang menyenangkan. Setelah tinggal di Pulau Myriad Vien selama 3 hari, Xiao Chen pergi, menuju tanah suci berikutnya. Namun, samudera surgawi berbintang sedang mengalami badai besar. Kata-kata, persatuan Dewa Dao, tiba-tiba terucap di bibir semua orang. Dalam waktu singkat ini, berita tentang persatuan Dewa Dao telah menyebar ke seluruh penjuru samudera langit berbintang, membuatnya heboh. Hal ini terutama terjadi setelah Istana Naga Ilahi di 4 Lautan mendeklarasikan partisipasi mereka dalam persatuan Dewa Dao, sehingga memberikan prestise yang lebih besar. Beberapa klan bangsawan kuno dan banyak sekte peringkat 9 mencari berita dan memikirkan pemikiran untuk bergabung dengan persatuan Dewa Dao juga. Saat ini, dunia Kunlun berada dalam kekacauan besar. Bencana besar sedang mendekat. Semua pakar puncak berada dalam bahaya. Kemunculan persatuan Dewa Dao bagaikan badai yang menyapu samudera langit berbintang dengan kecepatan yang mengerikan, menjadi begitu terkenal sehingga semua orang mengetahuinya. Selain itu, berita bahwa persatuan Dewa Dao bermaksud mengalahkan sekte langit tertinggi dan menguasai benua Kunlun juga tersebar luas. Selama beberapa waktu, diskusi tentang kemunduran sekte langit tertinggi bermunculan di mana-mana. Semua orang bisa merasakan badai terjadi di dunia yang kacau ini. Namun, saat semua orang menyimpulkan bahwa persatuan Dewa Dao akan mengalahkan sekte langit tertinggi,
dua wakil pemimpin pulau dari Pulau Myriad Vien tiba-tiba membuat pengumuman, mengatakan bahwa mereka akan membantu Sekte Langit Tertinggi pada saat yang paling genting, meminjamkan Azure Raja Naga membantu. Ketika pengumuman ini tersebar, hal itu menimbulkan kegemparan dan mengejutkan banyak orang. Pulau Myriad Vien adalah puncak tanah suci, namun ia benar-benar memilih salah satu pihak begitu cepat. Kemudian, berita tentang Xiao Chen yang mengalahkan dan menundukkan 10 tetua Vien Rache sendirian juga menyebar. Hal ini memungkinkan semua orang untuk memahami apa yang sedang terjadi. Kedua benda itu bersama-sama segera meredam kehebohan mengenai Istana Naga Ilahi yang bergabung dengan Persatuan Dewa Dao. Semua orang tahu bahwa Raja Naga Azure Xiao Chen, yang telah diam selama 2 tahun, telah mengambil tindakan lain. Sebenarnya hal ini sudah bisa ditebak. Gerbang Naga Xiao Chen berbagi nasib dengan Sekte Langit Tertinggi. Sekarang Sekte Langit Tertinggi menghadapi malapetaka yang akan datang, Xiao Chen berjubah putih tidak akan duduk diam. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa ketika Xiao Chen muncul kembali setelah 2 tahun absen, dia akan segera menaklukkan Pulau Myriad Vien, tanah suci abadi. Dengan kekuatan dan akumulasi Pulau Myriad Vien, bahkan jika Istana Naga Ilahi dari 4 lautan bekerja sama, kekuatan mereka tidak akan mencapai setengah dari kekuatan Pulau Myriad Vien. Selain itu, Pulau Myriad Vien memiliki perdana yang mengawasinya. Perkembangan ini merupakan pukulan yang relatif besar bagi Persatuan Dewa Dao. Saat berita ini beredar, beberapa sekte peringkat 9 yang telah dijangkau oleh Persatuan Dewa Dao mulai berpikir ulang, mengambil sikap menunggu dan melihat. Putri Ilahi, Tian Yuxi, linglung untuk waktu yang lama setelah dia menerima berita tersebut. Saat Xiao Chen bergerak, dia berhasil menepikan Pulau Myriad Vien ke sisi Sekte Langit Tertinggi, atau lebih tepatnya, ke sisi Xiao Chen di Gerbang Naga. Dia sama sekali tidak mengantisipasi perkembangan ini. Pulau Myriad Vien setuju untuk membantu Sekte Langit Tertinggi karena Xiao Chen. Tanpa Xiao Chen, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan didukung oleh Myriad Vien Island. Feng Wuji dan Xiahou Jue, yang bepergian bersama Tian Yuxi, juga tidak mengharapkan perkembangan seperti itu. Kegembiraan yang mereka rasakan ketika keempat Istana Naga Ilahi bergabung dengan Persatuan Dewa Dao segera menjadi membosankan, menyebabkan mereka mengerutkan kening. Kalian berdua, apakah kalian punya pendapat? Tian Yuxi bertanya pada Xiahou Jue dan Feng Wuji. Xiahou Jue menjawab dengan cemberut, kita harus segera meyakinkan tanah suci abadi dan tidak membiarkan Xiao Chen mendapatkan semuanya, sehingga merugikan Persatuan Dewa Dao kita. Saya tahu ini. Namun, tanah suci abadi tidak mudah untuk diyakinkan. Selain itu, putra ilahi sedang berkultivasi secara tertutup dan tidak dapat keluar. Hanya berdasarkan keuntungan yang bisa kami janjikan, akan sangat sulit bagi kami untuk bersaing dengan Xiao Chen, kata Tian Yuxi sedih. Pulau Myriad Vien memihak Gerbang Naga dan mengembalikan semua hadiah yang dia kirimkan kepada mereka. Ini merupakan pukulan besar baginya, terutama ketika dia mengetahui bahwa Xiao Chen bahkan tidak menawarkan apapun kepada mereka, hanya mengandalkan kecemerlangan pribadinya untuk meyakinkan Pulau Myriad Vien. Berita ini semakin membuatnya tertekan. Saya tahu bahwa guru suci abadi itu semuanya adalah pahlawan hebat dan sangat menghargai kecemerlangan seseorang. Namun, beberapa faksi mungkin tidak demikian. Misalnya, Aliansi Laut Utara. Pernyataan ini mengejutkan Tian Yuxi. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda Xia, Anda salah. Semua orang tahu bahwa Aliansi Laut Utara memiliki hubungan dekat dengan Xiao Chen. Xiao Chen mungkin hanya perlu mengirim surat untuk meyakinkan mereka. Xiahou Jue tersenyum dan membalas, Putri Ilahi hanya menyadari satu sisi saja dan tidak mengetahui sisi lainnya. Aliansi Laut Utara adalah kelompok yang rumit. Ayah saya memiliki hubungan pribadi yang baik dengan salah satu wakil ketua aliansi. Jika Putri Ilahi memberiku sejumlah wewenang, aku akan mampu menghadapinya. Ketika Tian Yuxi mendengar ini, dia merasa bersemangat. Itu benar, Aliansi Laut Utara adalah aliansi yang terdiri dari banyak faksi dan tidak terlalu stabil. Baiklah, saya akan memberi Anda wewenang yang Anda perlukan untuk menangani ini. Feng Wuji yang pendiam angkat bicara saat ini. Kita juga perlu tahu tanah suci mana yang akan dituju Xiao Chen selanjutnya. Tian Yuxi menjawab dengan cepat, berdasarkan informasi dari Master Harta Karun,
Xiao Chen sudah berada di wilayah laut yang dikelola oleh 5 sekte racun. Dia akan segera tiba di markas 5 racun sekte. 5 sekte racun, ekspresi Feng Wuji berubah. Xiao Chen ini benar-benar berani, bahkan berani pergi ke 5 sekte racun. Saya ingat 5 sekte racun memberinya masalah pada upacara pembangunan kembali gerbang naga. Putra suci sekte 5 racun juga memiliki dendam padanya. Apakah dia tidak takut tidak bisa kembali? Mata Tian Yuxi berbinar saat niat membunuh berkobar di matanya. Dia berkata, saya sudah membuat pengaturan untuk ini. Selama dia berani pergi ke 5 sekte racun, bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan lapisan kulitnya. Feng Wuji dan Xia Houjue saling bertukar pandang. Keduanya merasakan niat membunuh di mata Tian Yuxi. Ini sangat jarang terjadi. Sepertinya Putri Ilahi bermaksud membunuh Xiao Chen dan langsung menyerangnya. Bagaimana dengan ini? Ketika murid pribadi Raja Hantu Gunung Timur dan Dewa Mayat Penghukum Surga tiba, kita akan memikirkan cara untuk melakukan perjalanan ke Istana Bulan. Itulah inti sebenarnya dari seluruh lautan langit berbintang. Tian Yuxi tidak mau berbicara banyak tentang pengaturannya di 5 sekte racun. Setelah kata-kata itu, dia mengakhiri pembicaraan. Saat percakapan ini berlangsung, badai yang lebih besar sedang terjadi di Samudera Surgawi berbintang, badai yang tampak damai di permukaan namun memiliki arus bawah yang bergejolak. Konflik antara Xiao Chen dari Gerbang Naga dan Persatuan Dewa Dao telah dimulai. Pertempuran besar yang luar biasa ini tidak dapat dihindari. Pemenangnya akan hidup, dan yang kalah akan mati. Serikat Dewa Dao terus mendesak. Situasi Xiao Chen tampaknya tidak optimis. Bahkan jika dia secara ajaib bisa meyakinkan semua tanah suci di Samudera Langit Berbintang, hal itu bahkan tidak akan dihitung sebagai setengah poin kemenangan melawan aliansi Dewa Dao. Persatuan Dewa Dao di benua Kunlun telah mengambil inisiatif dan membangun momentum besar. Hanya dengan bertarung, melawan surga dan menghadapi kesulitan, seseorang dapat memperoleh sedikit harapan itu. Ini juga mengapa Xiao Chen pergi ke 5 sekte racun.